ini tuh pendek, jadi berasa kita naik mobil biasa, bukan naik bis. Tuh, pendek banget kan tuh, sama motor aja sebelahan. Jadi, Ini aku aman loh mas, udah keramas loh. oh udah keramas. Udah keramas. Ya semoga lagi sama Mas Arkan, selamat pagi, siang, sore atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini aku sudah berada kembali di Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Dan hari ini kita akan kembali ke Jakarta naik bis dengan unit spesial. Ini dia Sinar Jaya Double Decker. Kenapa aku bilang spesial? Karena hari ini Terminal Arjosari Malang kedatangan bis ini. Jadi sebenarnya bis ini tuh bukan jatahnya Malang, tapi karena hari ini tuh lagi malam Senin ya. Karena malam Senin tuh banyak penumpang dan bis yang biasa ngisi Malang itu pastinya overload. Jadinya ini bis dijadikan tambahan untuk rute Malang-Jakarta. Terus bis ini tuh dia menggunakan Mercy OC 500 RF 2542 yang bisa dipastikan perjalanan kita menggunakan bis ini bakal nyaman banget. Kemudian ini ada double deck tapi tarifnya murah banget. Yang super eksekutif tarifnya Rp350.000. Kemudian yang sleeper itu tarifnya Rp500.000 disamakan dengan tarifnya bis Sinar Jaya Suite Class dari Malang ke Jakarta. Kemudian ini adalah bis yang pernah aku naikin, sebenarnya bukan sih, kemarin beberapa hari lalu aku naik kembarannya dia yang 28DD dari Surabaya ke Jakarta. Jadi basically dia ini adalah bis Surabaya Jakarta tapi hari ini dia lagi di perbantuan di Malang. Jadi kita sekarang lihat detail bagaimana bis double deck-nya Sinar Jaya ini. Yuk. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bis Sinar Jaya Double Decker ini. Jadi ini adalah salah satu unit terbarunya Sinar Jaya. Ya ini mungkin baru keluar sekitar kemarin pas mau lebaran atau setelah lebaran. Jadi sejarahnya bis Sinar Jaya Double Deck yang ini, dia itu pertama kali rilis itu dia dipakai untuk jalan Jakarta Jogja. Kemudian dia dioper untuk permajaan untuk double deck yang lamanya yaitu dengan nomor 1DD dan juga 2DD. Diganti dengan 27DD dan juga 28DD untuk mengisi rute Surabaya Jakarta. Dan hari ini dan juga kemarin, sekarang tanggal 28 Agustus 2022, kedua unit Sinar Jaya Double Deck terbaru ini masuk ke Terminal Arjosari Malang sebagai armada tambahan karena kebetulan ini malam Senin. Jadi armada fixnya atau armada patennya itu overload, penumpangnya penuh, akhirnya dikasih tambahan ini dari Malang ke Jakarta. Dan ini juga sudah full set teman-teman. Dan di video ini aku nggak sendirian, lagi-lagi kita bersama ini dia. Ini udah salim sih. Ini udah kedua kalinya kita bareng-bareng naik Sinar Jaya ya. Yang pertama kan kita barengan di Suite Class pas line perdana ya. Perdana Suite Class. Malang Bogor. Ini line kedua. Line kedua. Soalnya kemarin udah jalan ini. Aneh ya, kemarin kan 28DD. Padahal kemarin tanggal 27. Harusnya dibalik 27 tanggal 27. Nah, jadi kan cocok logi. Jadi ini aku aman loh mas, udah keramas loh. Oh, udah keramas. Udah keramas. Ya semoga nggak ada camping dua kalinya ya. Tapi harusnya aman sih ya. Aman, insya Allah aman lah. Insya Allah aman. Oke, jadi nanti kita turunnya mana? Sebetulnya tujuanku tuh Bekasi. Bekasi, terus? Cuman karena nggak masuk Bekasi Timur, Cibitung kan. Terus setelah Cibitung tuh katanya langsung Kampung Rambutan. Tapi masuk Pulau Gebang nggak sih? Aku masuk Pulau Gebang terakhir naik ini, baru seminggu lalu. Berarti Pulau Gebang aja deh ya? Pulau Gebang aja, biar deket ke Bekasi. Ya wes, oke. Ini udah persiapan berangkat ya, jam berapa sih berangkatnya? Jam 4 sih. Jam 4. Masih ada waktu nanti buat makan-makan bentar. Makan, sholat asar dulu. Ya udah, ini udah mau asar. Oke, kita lanjut kalau sudah ke shelter ya. Oke, jadi sekarang kita lihat aja bagian dalamnya dari Sinar Jaya 27DD seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, jadi kita masuknya dari sini ya. Dan di sini ada tulisannya, pedagang dan pengamen dilarang masuk ke dalam bis ini. Oke, sekarang kita masuk. Masuknya dari sini. Ini pakai aja sendalnya karena udah mau berangkat. Ketika masuk ke dalam bis Sinar Jaya Double Deck ini, kita langsung berhadapan dengan toilet. Perhatian, toilet ini hanya digunakan pada saat bis berjalan dan hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini dia toiletnya. Untuk lampunya sebelah sini ya. Nih, toiletnya wangi dan masih bau bis baru. Kemudian seperti biasa di sini ada kacanya. Sini ada wastafelnya. Ini ada ininya. Nyala.
Dan ada pengharum ruangannya di sini. Ini harusnya ada tisunya nih, cuma nggak diisi tisunya. Harusnya ada tisunya di sini. Oke. Kemudian di sampingnya toilet ini adalah ruangan dari kelas super eksekutif. Jadi kelas super eksekutif ini dia konfigurasi kursinya itu 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Dan di setiap kursinya itu kita diberikan ini audio video on demand. Dan ini layarnya gede nih, tuh besar layarnya. Halo, tapi nggak nyala. Terus juga di setiap kursinya itu kita ada leg rest, nih ada leg restnya. Dan di depan kita tuh ada netnya, bukan net sih, apa sih ya, tempat buat naruh barang lah. Terus kalau kelas super eksekutif itu kita diberikan minum, air mineral dan juga snack. Kalau di atas sih terakhir aku naik enggak ya, dari Malang. Kemudian di sebelah kirinya itu kita diberikan cup holder di sebelah sini untuk naruh botol dan juga ada USB port. Ada 2 di sini, USB port, 2 port ya maksudnya. Ini 5 volt 2,4 ampere. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget kita bakal lowbat. Begitu juga yang di sebelah sini, sebelah kiri atau single seatnya, kursi sendirinya, itu juga ada cup holder dan juga ada USB portnya. Nah, tuh. Kita lihat yang bagian sleeper. Nih. Wah, paling enak sebenarnya kursi yang ini sih. Nih. Ini enak banget nih. Kursi sendiri. Terus untuk legroomnya luar biasa lega tuh. Coba aku duduk sini ya. Kita duduk sini ya. Tuh. Ini legroomnya unlimited loh. Ini tinggiku 175 cm dan kakiku masih jauh banget dari ujungnya. Jadi kalau kalian mau naik bis Sinar Jaya dengan kelas super eksekutif, kayaknya pilih bagian depan deh. Tuh. Tapi jangan yang tengah ini ya. Ini tengah ada tangganya soalnya. Tapi tangganya juga enak kok, bisa buat selonjoran. Oke. Aku nanti duduknya tuh di nomor 6 di sini. Jadi nanti kita duduk sini. Oke, sekarang kita lihat di bagian sleepernya. Ini ada karpetnya bagus banget, jadi menambah kesan mewah dari bisnya. Nah, nggak enak ya kalau kita ke tempat sleeper itu kita harus jongkok. Nih, ini aku jongkok loh. Ya duduk lah, dan kepala mentok. Tuh, jadi agak effort sih untuk menuju ke kelas sleepernya karena ini memakai Mercy 2542. Jadi kalau Mercy 2542 tuh pasti seperti ini. Ketika kita mau naik itu harus jongkok dan kepala mentok. Tapi nggak apa-apa lah. Dan ini dia tempat dari sleepernya. Dan ini enak banget, tengahnya dia bludru, jadi ini menghangatkan kalau malam. Terus juga kita diberikan selimut dan juga bantal yang sama aja seperti di kelas super eksekutifnya. Kemudian setelah 2 cup holder di sini, kita juga diberikan lampu baca. Nah, lampu baca. Jadi kalau malam kita bisa nyalain tuh. Setelah itu kita juga diberikan ini kursi pijat. Tuh, dan ini dia pijatnya ya kayak vibrator gitu sih, dia geter-geter aja. Kemudian juga kita diberikan 2 buah port USB sama seperti di kelas super eksekutif tadi. Dan juga untuk recliningnya atau menaik turunkan dari sandaran punggungnya, ini kita sudah memakai elektrik. Jadi udah nggak pakai tuas-tuas lagi. Tuh, tinggal pencet dan dia akan maju. Kemudian juga di sini kita diberikan space yang cukup besar ini untuk naruh barang-barang kita nih ya, kayak tas-tas kecil gitu kita bisa taruh di sebelah sini. Dan ini juga ada audio video on demand-nya juga, jadi ini untuk menemani kita sepanjang perjalanan. Dan ini bisa di-adjust tuh bisa di-adjust untuk panjang dan pendeknya. Oke, ini mumpung ada modelnya, ini kita praktekin ya. Gimana kalau jadi penumpang sleeper tuh kayak gimana tuh? Nah, mentok gini. Mentok ya. Ini kondisinya udah full rebah ini. Apa belum? Full rebah ini. Harusnya udah full rebah kan? Udah full. Udah nggak bisa lagi dan kepala tuh deket banget sama atap atau lower AC-nya ya. Ini takutnya kalau lagi tidur, gitu, lagi tidur terus ada jalan yang bumpy, ini kepala bisa mentok ke atas. Karena bagian sininya ini ya apa? Tangki bahan bakar ya. Dan nggak bisa diakalin. Bukan nggak bisa diakalin, nggak bisa dipindah. Misalkan diakalin, dipindah, itu dimarahin sama ATPM-nya. Oh, garansinya angus. Angus. Oke. Dan nggak direkomendasiin. Jadi memang semua PO tuh kayak gini ya? Semua PO gitu.
Di Mercy aja. Di Mercy yang 254. 252. Jadi kalau dibikin double deck dan bawahnya sleeper, ini pasti seperti ini. Pasti gitu. Kemarin aku tanya sih sama orang TPM-nya sama orang-orang karoseri, emang fix gak bisa dirubah kayak gini. Oke. Konstruksinya emang harus kayak gini. Emang harus kayak gini. Jadi daripada beli sleeper double deck, mending Sweet Class kalian. Oke, ya kayak gini lah ya. Yuk, sekarang kita lihat bagian atasnya. Ya, kita sudah bahas di bagian super eksekutif dan juga bagian sleepernya. Sekarang kita ke bagian atas di kelas eksekutifnya. Yuk, kita langsung naik aja ke lantai 2 dari bis Sinarjaya Double Decker 27DD ini. Nah, seperti inilah teman-teman bagian atas atau deck atas dari bis Sinarjaya Double Decker dengan nomor 27DD. Di sini tuh total penumpangnya itu yang bisa diangkut adalah 44 orang. Jadi di bawah ada 8 orang dan sisanya berada di atas, yaitu 36 orang atau 36 seat kapasitas penumpang di bagian atas 36. Kemudian ini dia kursinya ya seperti ini ya. Dia memakai kursinya Aldila dan di tiap kursinya tuh dia memiliki leg rest. Dan kursinya tuh motifnya sama aja seperti yang di bawah. Di tengahnya tuh bludru. Ini aku suka dari Sinarjaya tuh tengah-tengahnya bludru, jadi hangat kalau malam. Kemudian di bagian atas ini ada kompartemen penyimpanan atau bagasi penyimpanan. Jadi kalau kalian membawa tas yang kecil-kecil, itu kalian bisa taruh di bagian sini. Kalau kalian bawa tas yang besar, kalian bisa taruh di bagasi yang berada di bawah. Kemudian di sini ada TV nih. Dan kenapa di sini posisinya? Ini aku juga agak-agak mikir juga nih. TV-nya kenapa posisinya ada di atas tangga? Terus untuk pintu daruratnya berada di sini, di tengah-tengah bis. Ada di nomor 2930 dan juga nomor 2526. Nih. Ini agak kurang rekomen sih posisi dari pintu daruratnya, karena ya gimana? Pintu darurat sampingnya ada kursi. Ini masih agak mending. Dia posisinya di sini, jadi nggak di samping kursi banget. Tapi yang ini posisinya di samping kursi banget. Kita ke bagian depan lagi. Yang paling aku suka dari bis ini adalah di bagian depannya. Nih kita lihat bagian depan ya. Tuh. Ini bagian depannya, legroomnya tuh sangat lega. Dengan tinggiku 175 cm ya. Lagi-lagi aku ngomong itu. Ini posisinya tuh lihat. Jadi ada alasan kenapa di bagian depan tuh lebih lega dibanding bagian belakang. Alasannya adalah di bagian depan kita nggak mendapatkan bagasi atas. Tuh. Jadi seat terdepan dan juga satu seat di belakangnya yang paling depan itu kita nggak mendapatkan bagasi atau kompartemen penyimpanan di bagian atas. Jadi ditukernya di sebelah sini. Jadi buat kalian yang bawa barang, itu kalian siap-siap bergabung dengan posisi kaki kalian barangnya. Seperti itu teman-teman. Dan ini kita sudah berpindah posisi dari tempat parkir ke shelter keberangkatan yang berada di sini. Sekarang sudah jam 15.04. Bis ini berangkatnya jam 16.00. Jadi 1 jam sebelum berangkat itu masuk ke shelter keberangkatan dan kita masuknya di jalur 5 eksekutif Sumatera. Dan di sebelahnya ada 27 Trans dengan julukan Argus. Itu Argus kalau nggak salah ke mana? Bandung kah? Aduh, nggak hafal lagi aku. Sebelahnya ada Handoyo super eksekutif yang pernah aku naikin pada beberapa bulan lalu. Ini kita berangkatnya kemungkinan barengan. Dan khusus di Malang aja itu kita mendapatkan air mineral. Ini khusus Malang aja ya teman-teman. Jadi selain Malang setauku tuh nggak ada dapat snack atau air mineral sekalipun. Ini khusus Malang aja nih. Jadi snack ataupun air mineral kalau kita naik dari Malang itu dapat. Jadi ini agennya yang beliin nih, bukan dari Sinarjayanya. Kalau menurutku ya, Sinarjaya itu kan penumpangnya bagus ya. Kalau menurutku itu dikasih snack terus dinaikin harganya 5.000 10.000 itu masih worth it banget loh. Nggak usah snack yang mahal-mahal atau nggak usah air minum yang bagus, ya kayak cukup kayak ini aja. Air mineralnya prima, snacknya kayak cuma roti-roti yang 2.000-an di warung gitu. Itu udah menjadi apa ya, salah satu value yang bisa didapatkan oleh penumpang dari PO Sinarjaya. Jadi kalau bener-bener polosan tuh kayak kita tuh kayak kurang gimana gitu ya. Jadi penumpang tuh sense of belonging atas Sinarjaya itu jadi kurang ketika kita nggak dikasih apa-apa. Even air mineral aja kita nggak dikasih. Jadi
Ya itu saranku aja sih, apalagi untuk Malang seperti ini ya. Makanya Malang kenapa agennya itu menyediakan air mineral, ya karena itu. Pertama, Sinarjaya itu baru di Malang, jadi harus membangun langganan-langganan supaya berlangganan dengan Sinarjaya. Jadi menggunakan air mineral itu udah cukup cara yang luar biasa bagus. Oke, sekarang kita turun ke bawah karena rame yang nungguin. Yuk, kita turun dulu yuk. Jadi enaknya di Terminal Arjosari itu ada musola atau masjid di sebelah sini dan deket banget sama shelter keberangkatan dari bisnya. Jadi sebelum kita berangkat itu kita bisa menyempatkan untuk sholat dulu di sini. Yuk, sholat dulu, habis itu kita kembali ke bis. Kita sudah selesai sholat dan ini kok aku lapar ya. Ini kayaknya aku harus makan dulu deh karena pemberhentian dari bis Sinarjaya itu kan nanti di rest area 519 tol Ngawi Solo. Itu masih sekitar ya jam 9 atau jam 10 malam, jadi masih sekitar 6 jam lagi. Ini sebelum berangkat harus dibiasakan makan dulu. Walaupun lagi kenyang, ya udah makan aja. Biar ngisi-ngisi perut sambil nunggu nanti sampai di rumah makan. Oke, ini kita makan dulu. Nah, ini langganan aku kalau makan. Ini warung pojok lilis. Ada di bawah menaranya nih atau kantornya di sub Terminal Arjosari. Enak makan di sini. Yuk. Servis makan pertama. Ini kita dikasih ininya, apa namanya, tiketnya, disamperin sama menu milih makannya Mas ya? Iya. Oh, ini menu makannya apa aja? Sopiga. Ini sama semua, kita boleh bisa milih semua. Iya, pilih sama-sama. Salah satu maksudnya. Aku nasi goreng spesial aja. Oke, terima kasih. Oke. Ini perubahan yang dilakukan oleh Sinarjaya beberapa bulan terakhir ya, karena 4 atau 5 bulan lalu itu aku naik di Sinarjaya, itu makanannya masih prasmanan di rest area kilometer 519 dan baru minggu lalu itu aku naik lagi kan, kembarannya yang kita mau naikin hari ini itu 28DD itu sudah memilih menu makan seperti yang tadi aku lakukan. Jadi emang Sinarjaya ini salah satu perubahan yang baik banget sih, memilih menu makanan sebelum berangkat. Jadi ketika nanti kita sampai di rumah makan, itu kita sudah nggak harus ngantri untuk ngambil makanan lagi karena makanan kita sudah dipesan dan ketika kita sampai di rumah makan, itu makanan kita sudah tersedia di meja kita masing-masing. Itu perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sinarjaya. Oke, sekarang kita sudah makan, sudah sholat juga dan sekarang kita waktunya untuk naik ke bis. Yuk, karena mungkin 15 menitan lagi kita akan diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang menuju ke Surabaya dulu. Jadi ya bis ini yang kita naikin itu kan basically dia jalannya Surabaya Jakarta. Dan hari ini diperpanjang rutenya sampai ke Malang. Ya, Malang Surabaya kan pasti paling 1 jam sampai 2 jam aja kan dari Malang ke Surabaya. Jadi diperpanjang aja rutenya. Oke, sekarang kita masuk ke bis. Yuk. Ya, sebelum kelupaan, mungkin ada teman-teman yang nanya untuk bis Sinarjaya ini dia paten atau enggak. Aku udah nyari beberapa info dari beberapa sumber yang harusnya terpercaya. Sayangnya bis double decker Sinarjaya ini belum paten untuk jalan Malang Jakarta. Untuk rute Malang ya, ini belum paten. Sangat disayangkan sekali, padahal banyak sekali rival-rivalnya Sinarjaya di sini yang sudah pakai double deck, UHD segala macam. Karena memang Malang itu adalah tempat atau destinasi wisata yang orang-orang yang mau wisata ke sini itu nggak ada hitung-hitungan soal uang. Yang pasti dia mendapatkan armada yang nyaman, baru, gres, bersih segala macam, terus juga pelayanannya maksimal. Itu dibayar berapapun pasti laku. Contohnya Juragan 99 Trans. Harganya mahal, 620.000, tapi setiap hari full seat. Itulah penumpang Malang. Jadi aku sih berharap Sinarjayanya yang double deck ini bakal paten Malang sih. Surabayanya kan dilewatin juga. Jadi dia jalan Surabaya, dia startnya dari Malang. Itu udah cakep banget. Supaya nggak ketinggalan dengan PO-PO yang lain yang sudah menggunakan double deck, yang sudah menggunakan UHD sejak lama. Seperti itu sih. Ya, aku harapkan sih ini bisa paten Malang. Biar nggak ketinggalan PO-PO lain. Nah, sekarang sudah jam 15.53. Ini kita mau diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Dan lihat penumpangnya tuh. Wow, full seat dong.
bis tambahan lo bisa full seat. Apalagi bis reguler atau bis patennya. Luar biasa Sinarjaya. Ya wis, yuk kita masuk ke dalam. By the way, aku duduknya di sini ya. Nih, di nomor 6. Tak apalah. Oke. Kita duduk. Ya. Di sini juga enak kok ternyata. Legroomnya luas. Tuh. Nggak ada mentok. Dan kita mendapatkan ini. Snacknya kampung roti. Coba kita lihat isinya. Oh, ada 1 roti. Kemudian kita juga diberikan air mineral seperti yang tadi aku bilang. 06. Ini akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Terlambat 6 menit dari jadwal seharusnya. Yang harusnya itu 16.00, tapi nggak masalah. Dan ini banyak banget teman-teman yang ngerekam karena ini adalah momen langka. Bis double deck Sinarjaya masuk ke Terminal Arjosari Malang. Aku sih berharap ini adalah paten ya, jangan cuma perbantuan kayak sekarang. Tuh, sampai sini masih ada yang foto-foto, luar biasa. Akhirnya kita naik bis double deck di bagian bawah. Udah lama banget nggak naik bis double deck di bagian bawah dengan bangku seperti ini ya. Terakhir tuh naik double decknya Rosalia Indah yang super top itu dari Blitar. Nah, dan akhirnya sekarang setelah kayaknya udah 8 bulan lalu deh aku naik bis double deck, duduknya di kursi super top atau super eksekutif seperti ini. Enak banget tau. Ini tuh pendek, jadi berasa kita naik mobil biasa, bukan naik bis. Pendek banget kan tuh, sama motor aja sebelahan. Sebelahan sama bis. Jadi ini bis Malang Surabaya via tol Karanglo. Tarifnya itu Rp35.000. Dan bis Sinarjaya double decker ini khususnya itu tarifnya dari Surabaya untuk kelas eksekutif di atas itu tarifnya Rp290.000 dan Malang tarifnya Rp300.000. Jadi antara Malang dan juga Surabaya bedanya cuma Rp10.000 untuk yang bagian atas. Kalau yang bagian bawah aku nggak hafal tarifnya, tapi atas karena kemarin baru aku naikin yang atas sekitar seminggu lalu lah. Jadi aku masih ingat banget tarifnya. Yang atas 290 dari Surabaya, dari Malang tarifnya 300.000 aja. Luar biasa. Kapan lagi naik double deck murah? Oke teman-teman, sekarang jam 17:44 ini kita akhirnya tiba di Terminal Bungurasi Surabaya. Dan banyak banget penumpang yang naik dari sini ternyata. Tadi tuh di Terminal Arjosari sekitar 30 penumpang dan di sini sekitar 14 penumpang. Jadi total 44 penumpang di dalam bis ini. Jadi full seat hari ini dengan bis tambahan. Luar biasa. Dan ini masuk juga bis Sinarjaya. Ini dia tujuan akhirnya ke Bogor, startnya dari Surabaya. Ini dia parkirnya di sebelah sini. Dan ini kondisi di Terminal Bungurasi Surabaya luar biasa ramai karena sekarang Minggu sore atau malam Senin. Jadi banyak orang yang akan pulang atau kembali ke Jakarta untuk kerja dan kembali ke kehidupan nyata. Oke, ini karena sudah terlalu panjang durasinya, jadi kita lanjut lagi di part 2 naik bis Sinarjaya double decker dari Malang ke Jakarta. Ini adalah trip yang spesial karena bis ini cuma masuk ke Malang kemarin dan hari ini pas aku naikin. Habis itu dia kembali ke rute asalnya yaitu Surabaya Bungurasi ke Pondok Cabe. Udah nggak ke Malang lagi. Oke, ini sih aku penasaran ya nanti bakal finish jam berapa karena sekarang sudah jam segini ini baru sampai di Terminal Bungurasi. Terakhir aku naik bis yang sama, bukan yang sama sih, kembarannya dia yaitu dengan nomor 28DD itu start dari sini jam 5 sore. Dan sampai di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur itu jam 4:30 pagi. Nah ini sudah mau jam 6 baru masuk Terminal Surabaya. Ini aku penasaran nih, sampai Jakarta jam berapa ini? Semoga gak kesiangan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini. Kita bakal lanjut lagi di part 2. Terima kasih yang udah ikutin perjalananku dari Malang ke Surabaya. Kita bakal lanjut di part 2.
Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.